guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Bagaimana mungkin Protoss ini bisa muncul di sini? Ucap naga Yan sangat panik. Protoss ekstrateritorial, apa ini? Ini bukan iblis, juga bukan makhluk abadi. Dan kekuatan mereka sedikit aneh. Ucap Fang Han secara tidak sengaja membunuh seseorang di antara mereka, tetapi dia tidak berpikir bahwa orang-orang misterius berbaju hitam ini sebenarnya adalah seorang dewa. Namun, dia belum pernah mendengar nama Protoss ekstrateritorial, dan dia tidak tahu apa itu. Yan Lao menjelaskan, mereka adalah ras yang terlahir dengan kekuatan fisik tirani dan memiliki mana sejak lahir. Mereka adalah ras Protoss ekstrateritorial. Protoss adalah sesuatu yang lebih menakutkan daripada iblis surgawi. Mereka dilahirkan dengan keinginan tak berujung untuk memerintah, dan tidak ada antara langit dan bumi yang dapat menahan mereka. Mereka tidak membutuhkan kultivasi, tapi kekuatan mereka akan meningkat dengan sendirinya ketika bertambah usia. Dan hampir semua Protoss memiliki umur tanpa akhir. 10.000 tahun yang lalu, mereka menyerbu dan hampir memusnahkan gerbang iblis dan jalan iblis abadi. Mereka juga menyebabkan perang kuno yang tak terhitung jumlahnya. Ketiga alam abadi, iblis dan iblis surgawi pernah memiliki kesepakatan untuk membunuh mereka. Fang Han, lakukan segera, jangan khawatir tentang apapun. Bunuh mereka, ini juga bahan yang sangat bagus, dan sepertinya mereka belum lama lahir. Ucap naga Yan bersemangat. Apa, ada hal seperti itu? Dia memiliki mana sejak lahir, tanpa budidaya apapun, dan mananya secara otomatis akan meningkat. Umurnya tidak pernah berakhir. Gumam Fang Han terkejut. Dia tidak menyangka akan ada monster seperti itu di dunia ini. Jika ini masalahnya, maka mereka ini benar-benar kesayangan surga, ucap Fang Han tidak dapat membayangkannya. 4 orang Protoss ekstrateritorial telah meluncurkan serangan terhadap Fang Han saat ini. Fang Han bergetar dengan cepat, Mu Huang Zenqi membungkus dirinya dan bergerak dengan kecepatan tinggi di udara, menghadapi pukulan 4 Protoss ekstrateritorial. Fang Han baru saja meningkatkan mananya secara signifikan, dan telah belajar teknik pemotongan besar. Dia tidak takut bertemu dengan keempat Protoss ini. Dia memukul salah satu Protoss itu, tetapi tiba-tiba dia menyadari bahwa pukulan itu meleset. Lawannya tampak seperti ilusi, yang dapat merusak pandangan musuh dan bahkan mentransfer kekuatan musuh. Fang Han hanya menghantam udara. Kekuatan magis apa ini? Aneh sekali, ucap Fang Han menderita kerugian. Yan, kenapa mana mereka begitu aneh? Tanya Fang Han. Mana mereka disebut kekuatan para dewa. Ini sangat unik dan benar-benar melampaui kualitas Ki. Kamu harus berhati-hati, jawab naga Yan menjelaskan. Saat ini, Fang Han dipukuli dan terpental hingga 70 kaki jauhnya. Protoss menyeringai, Fang Han, mana Anda sama sekali bukan lawan dari kekuatan dewa kami. Kami dapat melakukan apapun yang kami inginkan. Bermainlah dengan kami sampai Anda mati. Kalian berdua, kendalikan Wang Ding dan cegah Fang Han kembali ke Wang Ding. Kalau tidak, kita tidak akan bisa mengendalikannya. Ucap salah satu Protoss itu tertawa. Awalnya, Long Xuan di tripod ingin mendesak Wang Ding untuk membantu Fang Han, tetapi dia tidak berharap bahwa dia akan dihadang oleh 2 Protoss. Mereka benar-benar dapat menahan Wang Ding di tempatnya, dan secara bertahap menyusup, bahkan 50.000 iblis surgawi di Wang Ding tampaknya telah menghadapi musuh bebuyutan, dan tidak berani bergerak sama sekali. Fang Han berkata, kau ingin mempermainkanku sampai mati. Tiba-tiba tangannya bergetar, dan energi sejati Mu Huang bergetar, secara tak terduga membentuk benang halus bergerigi, dan itu memotong dengan tajam. Melihat itu, Protoss segera mengumpulkan kekuatan para dewa lagi, dan tubuh mereka tiba-tiba melayang di udara, tetapi sudah terlambat. Fang Han bergegas dengan kecepatan kilat, teknik pemotongan besar menghancurkan pelindung tubuh mereka. Dan pada saat yang sama, Zenqi Mu Huang tumpah lagi,
membungkus kedua pria itu dengan keras, dan menariknya ke dalam Huang Kuantu. Dua protos lainnya melihat ada yang tidak beres, dan segera saling memandang dan segera melarikan diri. Tubuh mereka terus berputar di udara, sejauh puluhan mil. Fang Han, kamu tidak bisa membiarkan mereka melarikan diri. Protos telah muncul. Mereka pasti ada konspirasi besar. Karena kita mengetahui konspirasi mereka, mereka pasti tidak akan pernah melepaskanmu. Ucap Yan Lao buru-buru. Baiklah, jawab Fang Han langsung terbang ke Wang Ding dan mendengungkan formasi besar Wang Ding, dan terbang keluar dengan ganas. Setelah 2 napas, dia mengejar Protos yang telah melarikan diri. Ah, jangan pukul aku, teriak Protos melihat Wang Ding memukulnya. Meskipun kedua Protos ini kuat, mereka tidak akan bisa menahan tabrakannya. Dalam sekejap, dari 4 Protos, 2 ditangkap hidup-hidup dan 2 terbunuh. Long Xuan masih kaget dan berkata, Fang Han, siapa orang-orang ini? Mereka tidak terlihat seperti iblis surgawi, atau iblis bumi, dan jelas bukan manusia. Saya benar-benar tidak bisa membayangkan iblis jenis apa mereka. Tanya Long Xuan tampak heran. Fang Han menjawab, ini adalah ras Protos ekstrateritorial. Kata Fang Han, Protos ekstrateritorial. Gumam Long Xuan belum pernah mendengar tentang ini. Long Xuan tidak tahu Protos ekstrateritorial. Tampaknya hanya beberapa tetua dari sekte yang tahu tentang Protos. Jika saya melaporkan penemuan Protos kepada beberapa tetua sekte, saya khawatir saya akan mendapatkan hadiah besar. Gumam Fang Han berpikir dalam hatinya. Yan, haruskah kita memurnikan Protos ini menjadi pil? Atau haruskah aku memberikannya ke sekte? Tanya Fang Han ke Yan Lao. Mata air kuning tidak dapat memurnikannya untuk sementara waktu. Dapat dilihat bahwa Protos ini memang ras pertama di dunia. Yan Lao menjawab, mereka memiliki ki unik kekuatan para dewa. Tidak ada makhluk di dunia ini yang dapat mempraktikkan ki unik ini, dan hanya ki jenis ini yang dapat menghindari korosi air suci Huang Quan. Hal terpenting dari Protos adalah daging dan darahnya, yang merupakan bahan terbaik untuk pemurnian pil untuk meningkatkan umur. Tapi kamu tidak perlu menambah umur sekarang. Saya pikir lebih baik memberikannya kepada Yu Huamen, dan hadiahnya pasti akan sangat besar. Ucap naga Yan menggelekkan kepalanya. Faktanya, obat yang paling berharga bukanlah obat yang meningkatkan mana, atau obat yang memberi nutrisi pada daging, tetapi obat yang dapat meningkatkan kehidupan. Seseorang yang memiliki umur panjang dapat berkembang, tidak peduli bagaimana dia berkultivasi. Sebaliknya, jika tidak ada harapan hidup, bagaimanapun itu, semuanya akan sia-sia. Protos lahir dengan umur panjang yang tak terbatas. Daging dan darah mereka memiliki khasiat obat khusus, yang mungkin merupakan obat umur panjang bagi orang lain, tetapi Fang Han tidak membutuhkan umur sekarang. Selain itu, ia mengambil pil emas 9 bukaan, yang merupakan pil tingkat pertama dari sekte Huang Quan. Efek peningkatan rentang hidup tidak lebih rendah dari pil Yin Yang Wanshu, jadi bahkan jika dia tidak berkultivasi ke tingkat surga dan manusia, akan ada ratusan tahun untuk dapat bertahan hidup, dan Fang Han seharusnya tidak perlu khawatir tentang itu. Fang Han berkata, "Yah, karena Protos ini tidak memiliki apa-apa untuk diperas, maka lebih baik berikan kepada sekte untuk kontribusi. Ngomong-ngomong, apakah ada senjata ajaib pada mereka?" Ucap Fang Han, "Saya harus memurnikan mereka secara menyeluruh, karena senjata ajaib Protos tersimpan di kepala mereka. Jauh di dalam kepala mereka, ada titik kosong, yang seperti tas harta karun, yang dapat menyimpan benda apapun." Ucap naga Yan sambil membungkus kedua Protos itu dengan air suci mata air kuning, terus-menerus meresapi mereka, untuk membersihkan kehendak kedua Protos secara menyeluruh, dan kemudian mengendalikan tubuh mereka. Fang Han memutuskan untuk mendedikasikan kedua Protos ini untuk sekte. Beritahu sekte Yuhua lebih awal, biarkan sekte Yuhua bersiap, dan mungkin masih ada kesempatan untuk bertindak. Segera, kuali Raja 5 penjara melambat dan terbang lagi sesuai dengan arah yang ditunjukkan oleh Long Xuan.
Secara bertahap, dunia menjadi lebih dingin, dan ada banyak gunung es. Beberapa puncak es setinggi ratusan meter, sangat megah. Tiba-tiba, Fang Han merasakan energi iblis yang kuat, dan menatapnya. Sebuah gua gelap besar muncul di permukaan es di kejauhan. Itu bukan lautan, dan itu hitam dan kusam, dan dia tidak tahu kemana arahnya. Gua yang gelap gulita ini memiliki radius puluhan mil, yang setara dengan kota Longyuan. Ini gelap gulita dan menakutkan. Fang Han tahu bahwa ini adalah Guixu. Yang disebut Guixu mengacu pada jalan ke dunia lain, yang mengarah ke tempat-tempat misterius di luar wilayah. Kebanyakan dari mereka adalah ruang dan waktu yang ditembus oleh pertempuran antara para immortal dan iblis, atau pertempuran dengan para dewa. Ketika saya datang ke Guixu 5 tahun lalu, tidak ada bahaya. Anda bisa masuk jauh ke dalamnya. Ucap Long Xuan menatap dengan hati-hati untuk sementara waktu. Fang Han segera mendesak Wang Ding untuk terbang ke gua yang gelap. Fang Han hanya merasa tubuhnya terus berputar selama penerbangan ini, dan Wang Ding terdistorsi. Dalam kegelapan ini, itu bukan air laut yang dingin, tetapi seperti lorong menuju dunia lain. Sesaat kemudian, Fang Han tiba-tiba menyadari bahwa sepertinya ada cahaya terang di depan, dan buru-buru terbang. Ada kabut abu-abu di mana-mana, tidak ada bunga, pohon, atau bayangan manusia. Beberapa hanya rawa busuk di mana-mana, satu demi satu gelembung besar muncul, meledak dan terlepas. Ada lebih banyak kabut abu-abu. Kabut ini tampaknya memiliki sifat magis tertentu, dapat diubah dan dipadatkan menjadi berbagai wajah yang mengerikan. Dan di atas langit, ada lubang hitam di mana-mana. Fang Han jatuh dari salah satu lubang hitam itu. Long Xuan berkata, rawa ini disebut rawa daging dan darah. Dikatakan bahwa rawa ini terbentuk oleh daging dan darah makhluk yang telah membusuk yang tak terhitung jumlahnya. Ini juga menjadi pangkalan bagi pasukan para iblis. Saluran ini dapat mencapai dunia kita. Para iblis tinggal di sini, dan kemudian melewati saluran kembali ke dunia kita untuk memangsa makhluk, melemparkan mereka ke rawa daging dan darah, berubah menjadi darah murni, dan memberi makan diri mereka sendiri. Rawa daging dan darah ini juga tercatat dalam buku kuno banyak sekte. Banyak murid Taoisme, terkadang mempraktikkan Taoisme, juga akan datang membunuh iblis di sini. Mungkin kita bisa bertemu dengan beberapa rekan nantinya. Ucap Long Xuan menjelaskan. Fang Han berkata, kekuatan sihir iblis benar-benar menakutkan. Ucap Fang Han mendengarkan, dan tiba-tiba menggulung kuali. Formasi menelan roh diaktifkan lagi, dan kepala iblis surgawi ditarik ke dalam kuali. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.